Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andak Bermaulana, NIM 200303501036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis gerak olahraga. Baik, yang pertama, lari gawang. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjang. Bukannya 10 lompatan, tujuannya adalah mengangkat titik berat badan secukupnya untuk melewati gawang. Meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secepat mungkin untuk memulai lagi gerak-gerak melangkah secara teratur. Dalam lari gawang, pandangan mata dipusatkan kepada puncak gawang dengan maksud untuk menekankan bahwa pelari gawang harus hanya menyerempet puncaknya dan dengan demikian menjaga titik berat serendah mungkin. Untuk melatih lari gawang, praktek selama masa belajar permulaan dapat dimodifikasi. Tinggi gawang dapat diturunkan. Jarak antara gawang-gawang dapat dari 10 yard. Palang yang mudah lepas dapat mengurangi kekhawatiran jatuh jika gawang tidak dapat dilampaui. Pada permukaan, pelari boleh menabrak palang sampai langkahnya dipahami. Kemudian palang dapat dilewati. Akhirnya jika dibentuknya sudah benar, palang dapat dinaikkan sampai tinggi yang semestinya. Sejarah pengurangan waktu dalam lari gawang sebagian besar bergantung pada perbaikan bentuk. Sprint. Tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Jadi tujuan dasar dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan rata-rata lari di lajur lomba. Lari 100 meter berlangsung dengan cepat dan singkat, sehingga menuntut sprinter untuk berlari dengan sebaik mungkin pada semua tahap lari, sehingga tidak melakukan kesalahan sedikit pun yang menyebabkan tertinggal oleh sprinter lain. Tahapan lari 100 meter adalah start, lari, dan finish. Semua tahapan mendapat perhatian serius sebagai faktor pendukung pencapaian prestasi. Lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar. Tingginya lompatan bergantung kepada 3 faktor. Pertama, pelompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Tinggi yang dicapai oleh badan sesuai dengan kecepatan yang digunakan untuk meninggalkan tanah. Gaya lompatan ke atas banyak berasal dari kecepatan kontraksi dan kekuatan otot kaki dan telapak kaki untuk menahan gaya tolak yang besar. Kecepatan bukanlah faktor yang terpenting dalam lompat tinggi. Yang terutama adalah kemampuan melenting, membungkuk, dan melenting sebelum lompatan. Juga memungkinkan kaki mengayun kuat ke atas. Kedua gerakan ini menambah gaya angkat badan, prinsip pemindahan momentum dari bagian keseluruhan. Selanjutnya, lompat jauh. Gerak lompat jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara kecepatan atau speed, kekuatan atau stretch, kelenturan atau flexibility saat melecut setelah menolak, daya tahan atau endurance, atau ketepatan accuracy saat menumpu di balok tumpuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh: yang pertama, mempertahankan kecepatan sampai saat menolak. Yang kedua, berusahalah mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. Ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Keempat, manfaatkan gerakan dengan baik. Kelima, capailah jangkauan gerak yang baik. Yang keenam, gerak akhir sebaiknya diusahakan sekuat tak mungkin menggunakan tenaga semaksimal mungkin. Ketujuh, latihan gerakan pendaratan. Kedelapan, kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapat dan lentingan saat melayang di udara. Adapun analisis yang bisa dilakukan terhadap faktor-faktor dasar lompat jauh adalah: yang pertama, awalan. Awalan dalam lompat jauh merupakan lari dengan percepatan dari start berdiri. Tujuan awalan pada lompatan jauh adalah untuk mendapat kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai papan tolakan. Ancang-ancang awalan yang dilakukan oleh pelompat harus secepat mungkin karena 2 atau 3 prestasi lompat jauh tergantung pada ancang-ancang dan sepertiga dari 4. Oleh karena itu, berbagai tahap teknik lompat jauh sangat dipengaruhi unsur kecepatan sprint dan kondisi.
Tolakan. Dalam tolakan, lompat menempatkan kaki tolakan yang hampir kencang dengan tumitnya. Pada saat itu badan agak condong ke belakang, telapak kaki untuk menolak bergulir ke depan melalui seluruh telapaknya. Kaki tungkai tolak sedikit dibengkokkan sampai kurang lebih 150 derajat dan disusul oleh kaki ayun pada waktu itu. Lengan membuat gerakan yang berlawanan dengan gerakan kakinya. Flying di udara. Menurut Ballesteros bahwa untuk membantu tolakan ke atas lengan harus diayunkan ke atas dan kaki yang melangkah diayun setinggi mungkin, di mana kaki tumpu harus ditekuk. Sesudah kaki tumpu meninggalkan balok tolakan, lutut ditekuk sehingga dapat dibawa ke depan dengan lebih cepat. Kemudian pelompat menurunkan kaki ayam sampai bagian atas dan bawahnya membentuk sudut 90 derajat. Pada waktu itu juga lepas tapak atau kaki tolak ditarik ke depan di bawah tubuh. Pada waktu yang sama dengan diangkat dan seni rupa dan diluruskan dalam posisi sedikit melengkung. Darat. Menurut Gantar, suatu pendaratan yang baik dipersiapkan dan ditentukan dalam fase melayang sebelumnya. Keterampilan dan syarat-syarat yang diperlukan tenaga atau kekuatan otot perut memungkinkan untuk memegang sikap tegak selama mungkin. Otot perut yang berkekurangan tenaga selanjutnya mengakibatkan kaki terlalu cepat menurun dan suatu pendaratan yang terlalu dini. Jadi kekuatan otot perut sangat diperlukan untuk membawa tungkai jauh ke depan. Yang pertama, gaya dada. Untuk mendapat gerakan yang kontinu yang merupakan penyimpanan energi yang lebih efisien, kaki dan tangan harus bergerak bergantian. Kalau lengan bergerak, kaki istirahat. Hambatan akan menjadi lebih besar apabila gerakan badan dipercepat. Kecepatan yang lebih besar dari gaya dada meskipun gaya badannya bertambah. Tentu saja ini merupakan penggunaan energi yang lebih besar dan kurang efisien. Kondisi yang sangat baik diperlukan. Bagian B, start. Seperti halnya dalam lari start, merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang terjauh. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati tepi tembok start dan berat badan terletak di ujung telapak kaki. Perenang akan mendapatkan keuntungan dalam start apabila ia berayun ke belakang pada tumitnya pada waktu start. Gerakan ini melemparkan titik berat badan ke depan, keluar dari dasar penumpu yang menyebabkan badan jatuh karena gravitasi bumi. Eksperimen menunjukkan bahwa gerakan ini menghasilkan start yang cepat. Ini memberikan keuntungan sebesar 3 kali lipat dalam start. Maka dari itu teknik ini berguna sekali untuk dikuasai. Pembalikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembalikan adalah yang pertama, badan harus berputar dalam lingkaran yang sekecil-kecilnya. Sebab makin pendek radius lingkaran, makin besar kecepatan sudutnya dengan gaya yang sama. Kedua, tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot kaki. Oleh karena itu tolakan jarang sekali dimulai dengan panggul pada dinding. Tekukan lutut jarang melebihi 90 derajat. Ketiga, tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gayanya menjadi paling efektif. Keempat, kepala harus di antara kedua lengan untuk mengurangi hambatan dan menambah jarak tolakan. Terakhir, senam. Bagian A, aktivitas keseimbangan. Hal yang sangat penting dalam aktivitas keseimbangan adalah memelihara titik berat badan tetap jatuh di dalam dasar penumpu. Jika hal ini dilakukan, tidak ada momen gaya yang memutar badan. Dasar penumpu harus dibuat seluas mungkin untuk meningkatkan stabilitas badan. Hal ini dapat dilakukan dengan meregangkan tangan dalam handstand. Bagian B, back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut kaku, kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang, keseimbangan dibatalkan. Sebelum pantat menyentuh bed atau badan diluruskan, gerakan ini membantu meringankan gaya jatuh dengan menghasilkan gerakan mengguling. Penelusuran badan ini melemparkan titik berat ke belakang pantat atau keluar dari dasar penemunya. Gerakan ini membatalkan keseimbangan dan memberikan momentum untuk mengguling momen gaya yang sama. C. Neck spring.
Neck spring ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian memberikan momentum keseluruhan. Kaki mengayun kuat ke depan. Gerakan ini membawa panggul ke atas dan kemudian kepala tekanan tangan membentuk gerakan ini. Lutut-lutut ditekuk sehingga badan dapat mendarat pada tapak-tapak kaki titik berat. Ada di belakang titik tumpu karenanya momen gaya cenderung menarik badan ke belakang. Bagian D, handspring. Di dalam handspring, ayunan ke atas dari kaki ke belakang memberi momentum kepada badan untuk berputar. Lutut-lutut ditekuk jadi memperpendek rasio seputaran dan mempercepat putaran. Pada waktu titik berat melewati posisi vertikal tangan mendorong reaksinya adalah mengangkat titik berat dan memberikan gaya lebih besar untuk berputar, atau hukum Newton 3.